para santriwan dan santriwati, calon-calon penuntut agama. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari terakhir untuk kegiatan Pondok Ramadan. Ini materinya adalah masalah materi zakat. Anda perlu diketahui ada berapa rukun Islam itu? Ada berapa? 1. Tepuk tangan untuk kelas. Jadi zakat termasuk rukun Islam yang berapa? Zakat itu hukumnya apa? Anak-anak, dalam rangka untuk menyempurnakan agama, maka rukun Islam itu harus dilaksanakan. Nah, dari 5 rukun Islam 1 saja, sholat, zakat, puasa, haji. Ada 1 rukun hilang manistatuan kecuali bagi orang yang mampu. Kalian keempat 1 saja. Jelas kan? Kita semua mampu. Yang kedua, semua mampu. Yang ketiga, semua mampu. Jika sudah 1 nisab, 1 nisab itu batas minimal ukuran wajib keluarkan. Nah, ini perlu kita bahas apa sih zakat itu. Intinya rukun Islam itu harus dilaksanakan. Jika ingin agamanya itu menjadi sempurna. Anakku, apa ya? Anakku, bila salah satu perintah bahwa zakat itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah mampu dan memenuhi batas minimal 1 nisab. Ada buktinya di dalam Al-Quran dan Hadis. Yang seorang yang beriman menjalankan amal soleh, meninggal sholat dan memberikan zakat, akan mendapat pahala. Iya, bahwa dalam kehidupan kita nanti apa yang kita miliki ini ada haknya bagi miskin yang harus dikeluarkan. Orang itu kalau tidak memberikan zakat berarti mengambil haknya orang lain. Apa yang kita miliki dalam kehidupan ini kita harus saling berbagi, saling bantu sesuai dengan kelebihannya. Wah miskin ambil orang melarat, wah miskin ambil orang kaya itu tidak bisa dipisahkan, saling membutuhkan. Wah miskin butuh pekerjaan, butuh uangnya orang kaya. Orang kaya butuh pekerjaannya orang gimana mungkin? Saling menolong. Menolong kaya memang miskin. Sing suku butuh tenaga sing kabeh, wong kabeh butuh pekerjaannya, uangnya orang. Oleh karena itu, sing sugih kalian rumah sapa, sing kabeh kalian rumah minder. Rendah. Harus PD harus berani menyampaikan sesuatu. Ini hadisnya, "Khudh min amwal sadaqatan." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Nanti sampai duit-duit, duit-dunya, duit barang itu punya batasan harus zakat. Kali zakati kodra misalkan itu makan barang kotoran. Karena apa? Mengambil haknya fakir miskin. Nah, baik. Zakat jamil naik wis. Nah, sekarang zakat bulanan.
Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu zakat nafsi, zakat pribadi, zakat di awal diri. Makanya itu pelaksanaannya selama Ramadan sampai akhir. Zakat fitrah itu hanya didasarkan pada bulan Ramadan. Selain itu tidak. Mengapa, Pak? Karena janji Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Karena bulan ketiga. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan diri dengan rasa iman dan mati Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama. Akan diampuni dosa-dosa. Itu yang pertama. Jadi orang puasa itu diampuni dosa. Tapi kalau kesalahan itu tidak akan diampuni jika tidak pernah zakat. Maksudnya. Sehingga di dalam itu zakat kita itu bisa membersihkan, menyempurnakan puasa Ramadan dari noda dan dosa mereka selama bulan. Nah, untuk mensucikan pribadi masing-masing orang yang puasa itu dari segala noda dan dosa yang pernah dilakukan, disucikan dengan zakat fitrah. Makanya dikatakan zakat fitrah itu zakat nafsi, zakat untuk dirinya sendiri, zakat untuk membersihkan jiwa. Betul. Ada ukuran harus kaya tidak? Oh, fakir miskin semua wajib zakat. Asalkan yang dimakan besok itu ada, itu punya kewajiban zakat itu. Pak, bukti dalil bahwa puasa kita tidak akan diangkat, akan gantung bayar sama iwal al, tergantung di langit dan bumi sebelum dikeluarkan zakat kita. Paham nanti? Jadi puasa kita ini akan digantung antara langit dan bumi, akan dilakukan ke Gusti Allah Taala jika belum dikeluarkan zakat. Baik. Sekarang pertama ada 10. Para peserta lalu aswasa. Para siapa yang melakukan zakat fitrah, orang tersebut akan memiliki 10 keutamaan. 10 yaitu harus dosa menanduruk, dibersihkan dari sisa baka, dibebaskan. Nanti wajib zakat fitrah akan dimerdekakan, akan dibebaskan dari api neraka. Kalau yang nyuntik seperti langsung ke sini, ya, gitulah. Makanya tolong diingat-ingat nanti. Karena sama ini masih anak-anak yang punya kewajiban menurut kita ada orang tuanya. Ngomong anak bapak ibu nih, dan bapak, ibu, mama, bapak, adik, umi, mbok, bapak, saya sudah dizakatin dulu, gitu ya. Yang kedua dibebaskan dari sisa neraka. Terus kalau ada dosa, yang ketiga. Puasanya diterima. Semoga puasa kita diterima. Amin. Yang keempat wajib masuk surga. Amin. Next, yang kelima wajib mendapat di hari kiamat. Apa sahabat itu? Apa pertolongan? Akan mendapat pertolongan dari karena harta yang kita. Yang keenam diterima seluruh amal ibadah selama tahun. Amin. Ya. Selama tahun itu akan diterima ibadahnya, puasanya, sholatnya, ya, amalnya, takwanya, baca Qurannya, baru itu semua akan diterima seluruh amal ibadahnya. Baik, lalu semua manusia nanti kalau sudah ada di alam akhirat, kan manusia itu kan mengalami 4 alam ya. Satu alam roh. Alam roh itu sebelum tercipta manusia itu ada di sana.
sudah alam roh, maka ke alam kedua yaitu alam kandungan. Sampai sudah pernah ke alam roh juga, kandungan sudah. Pak Roh belum? Sampai sudah mengalami dua alam. Satu alam roh, yang kedua alam kandungan. Di kandungan sama berapa bulan ya? Ini nggak ya? Yang ketiga ini alam dunia ini nah. Tinggal satu sampai. Alam akhirat. Kalau sudah di alam akhirat, manusia itu akan mengalami tiga tahapan. Satu, namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan nasional. Hari kebangkitan dari alam kubur. Manusia itu nanti kan kiamat. Kita jadi bumi digonjang-ganjingkan, wahwajatil asrar, perut bumi akan keluar bersebarangan, hancur semua. Kiamat sama dari alam. Kalau saya bagikan seperti setelah musim kering hutan, itu kan ada kesimpulan ya. Manusia itu turun bangkitnya itu sesuai dengan perbuatan. Orang sing awak badannya kerbau, kepalanya manusia. Ada kepalanya kerbau, badannya manusia, kakinya kayak semua. Sesuai dengan apa buatnya dewi-dewi. Sesuai dengan amat ibadah sendiri. Ada perlu saya kasih bocoran sampean. Dan ada akhirnya mazratul akhirah. Di dunia ini adalah kita menanam. Di dunia mazrah itu menanam. Akhirat untuk nanti kita panen di akhirat. Apa yang kita tanamkan di dunia ini nanti panennya cukup di akhirat. Lek kita nanti nanam dunia baik nanti cukup panen baik. Lek kita cukup kejahatan nanti akan panen kejahatan. Siksa. Satu, yang kedua, kita ini oleh Allah disunting. Kehidupan kita mulai dari bangun tidur ke terus mandi, tidak lupa mengotor gigi asik. Tidur, kemudian bangun lagi, mulai bangun sampai tidur lagi itu manusia itu disunting oleh malaikat. Nanti akan ditunjukkan syutingan kita. Maka manusia semua nanti akan izin. Delok syutingnya awake dhewe. Astagfirullahaladzim. Delok filmnya awake dhewe. Sing biasae nyolong. Astagfirullahaladzim. Yang biasa misul lah ini jatuh. Astagfirullahaladzim. Sing biasa membohongi akan persisnya tidak bisa. Itu nah hidup ibadah seperti itu. Kalau sekarang Pak disuntik, nanti dilihat oleh Pak Jatnya ini, tidak bisa kok. Nah, oleh karena itu, Yaumul Ba'ats itu nanti kebangkitan kita ini tergantung amal baik. Yang kedua ada namanya Yaumul Mizan. Amal kita ditimpa nanti. Abot api, abot melek. Yang ketiga Yaumul Hisab. Tadi perhitungan dihitung amal api apa lebih akeh, cara matematika apa amalnya. Yang terakhir Yaumul Sirat ini kita bahas. Semua manusia nanti akan melewati Siratal Mustaqim satu jembatan, Batan. Yang di bawahnya neraka. Kecilnya luar biasa kan tergantung amalnya. Lek amalnya baik, ya seperti jembatan tauhid. Besar. Lek amalnya kabut, kata mengintir langsung satu. Karena di bawah neraka. Neraka itu tempat siksa. Misalnya tahu jarum. Jarum itu di air di gelas, diangkat jarumnya kan otot sedikit.
Taruh di kegenen rokok, diangkat dalam terus kan dunia semua akan meleleh, akan lepas. Kita nggak bisa bayangkan seberat itu neraka itu malah. Paham? Apalagi nih, taruh, pinjam nol, ditarik kan masih orang banyak kan ya. Ikut misalnya, taruh itu pono ke rokok. Kan ada sih dia, diangkat akan meleleh terberang semua, terbakar semua dunia ini. Itu. Dan semua nanti kita lewati jembatan, namanya Wadrotul Mustaqim. Lain kita itu kalau sholat ada dalam kata ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang benar. Artinya apa? Siratal itu jalan, tak ini tunjuk. Nanti kita rasa meletakkan itu dalam posisi besar, indah, kotor, kurang dulu. Kan banyak lampu-lampu yang Berlap. tapi sebaliknya kalau jahat, amal baiknya itu sedikit, timbangannya itu beratnya, beratan amal jahatnya, dosanya, kan sampai lewat, terus langsung jebol. Sehingga padilah, kalau kita nanti mau jaga kita akan ditempatkan seperti kilat, siratal mustaqim, berjalan di pos mustaqim, seperti kilat, kilat. Ya kan, bos itu guys. Anak pernah melihat pesawat jet, saking banter pesawat itu sampai bilangan apa? Itu tidak, itu. Apa? Tapi pesawatnya kan nggak kelihatan. Ada namanya jet kilat. Semoga kita semua berdoa. Amin. Amin. Berat timbangan amal baiknya. Jadi di yaumul mizan ditimbang, insyaallah kita amal baiknya berat. Allahumma amin. Dikeluarkan dari kubur dengan keadaan aman. Tak kabari gue. Itu orang meninggal lagi. Oh ini ternyata. Halo, saya sampaikan. Bangkitnya dari anak-anak sesudah kita nanti memasuki alam barzah, alam tunggu itu. Kuburan itu alam barzah, alam tunggu. Orang yang meninggal sekarang ini menunggu sampai nanti kiamat. Berapa tahun lagi? Enggak tahu. Ada di alam kubur dua kemungkinan. Mungkin mendapat rahmat, mungkin mendapat laknat. Mungkin mendapat siksa, mungkin mendapat bebaskan dari siksa. Nah, kalau mendapat rahmat, di alam kubur itu bakal tidur di istana, ditemani oleh para bidodari dan bidodoro. Siapa Pak bidodari? Yang itu bagi sendiri. Amalnya dewe, sholatnya nemani, zakatnya nemani, amal jariahnya itu. Kan kalau dalam kubur semua putuskan amal kecuali 3. Kita madua adama ikut amal ila seratin. Satu sedekatin dari. Ya sedekah jariah itu. Sedekah sing amal perbuatannya itu palanya mengalir terus walaupun sing sudah mati. Ya apa contohnya Pak? Dia ke masjid saya. Dia sampai saya ini tidak semuanya tempel ke pojok dikit itu ke bawah. Selama masjid itu dipakai orang jamaah, orang yang sedekah saya maka tetap dapat pahala. Jariah ini namanya mengalir terus. Kan? Sedekah sampai duit 500 ke sekolah. Nah, ini ya. Oleh sekolah di tempat keramik, selama sekolah ini di Kabuyan ditempati untuk mencari ilmu. Sampean walaupun sudah mati,
Sampai di sini mati aku kali-kali ngalah. Saya ngalah ya. Saya pada nemen di konsep dapat sekolah. Bersama juga amanah guru sekolah. Sekolah ini amanah. Sekolah bersama ini kayak gini untuk perawatannya juga sama lah. Ini sekolahnya bisa mendapat begini. Yang sama punya saran titip tabungan di antara titip investasi. Makanya sudah tegak. Kamu kan amal langsung biasa palingannya. Ya. Itu dikumpulkan, dilupakan. Dan selama bangunan ini dimanfaatkan sampai tutup oleh pahala. Ini namanya jariah. Ya. Makanya orang yang ahli sedekah jariah di alam kubur nanti akan aman. Aktif ya. Ini nanti dikatakan di alam kubur pada mendapat emas bakal seperti tidur di hotel. Tapi sebaliknya, kalau mendapat azab, mendapat laknat, mendapat siksa, yo, mana tahu pula seperti mulai. Nah, hanya sisa kubur, siksa pertama. Kapan tidak ada batasnya? Karena hidup ini sudah tak kembali lagi. Satu kali di dunia. Ya, bro, berarti orang yang benar. Umur dibagi dengan koya. Anak. Terakhir akan dihapus namanya dari golongan orang-orang yang sholat. Anak-anakku, kita beberapa hal terkait dengan masalah keutamaan, kelebihan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Baik zakat kita maupun zakat. Oke, next. Sekarang kita lanjutkan. Terkait dengan masalah. Nah, anak-anak ini termasuk motivasi. Kita zakat fitrah itu pahalanya sampai di setiap butilah 70.000 gedung istana. Wah, bersalah. Jelas penanda badan luar biasa. Ikhlas itu hadis ini. Nah, masa baca akan bulan sekolah. Next. Anak-anak sekarang waktu berzakat. Kapan nak waktu jais boleh ke Ramadan. Tanggal 7 Ramadan boleh ke Ramadan. Ya, yang kedua ada wajib bila matahari hari telah terbenam di bulan Ramadan. Kalau takbiran ya. Nah, ini wajib. Next, yang ketiga. Waktu azhar sebelum kaum muslimin keluar untuk melaksanakan sholat hari. Dari hari subuh kita dulu sholat terakhir waktu makhluk setelah selesai. Yang keempat tidak, yang kelima tidak. Langsung naik, ada berapa? Orang yang bawa menyelesaikan namanya mustahik. Alright? Mustahik. Saya jawab sih, orang zakat apa? Mustahik. Naik. Ada mana? Ini mana? Ini dapat kapan tuh tinggal wafat dan wafat. Wafat dulu ya, memang nggak ini. Kasih penggawean, kasih penghasilan, kasih kapan tuh paling memang. Banyak gambar dulu nih, orang di kopian, buru-buru ya. Karena kurang manggap. Wong tuane kasih penghasilan yang tetap. Kalau sing dipangan iso mangan ngenten wong slametan nek bunda lagi. Makin. Nek ini miskin. Miskin itu orang tidak mampu tapi punya pekerjaan tapi gak cukup. Punya uang tapi gak cukup namanya miskin. Kan katanya lebih mandi pakai lagu miskin. Lebih ke kate penggawean, kate duit harus dipangan. Lebih miskin, tapi kan punya uang tapi kan. Ya. Nah daerah sekarang mau miskin kau kayak miskin. Padahal itu jalan-jalan dia akan mau jalan itu. Tutup Punya mobil. Iya. Hanya modalnya modal Gampang melas. saya gede.
Kamu kayak bagaimana? Tidak punya rasa. Ah, Udah tergolongan pada Syuting dulu. masuk di ngomong ganti baju kamar camping baru berhasil. Itu tabungannya jutaan. Aku nemen bayar dulu. Kamu mesti. Wong situ saya bukan. Kalau wong 1 juta kalau Pak Warna dekat nih. Akhirnya karena sekarang ada orang miskin, semua orang itu, tapi banyak orang itu merasa miskin. Karena apa? Tak syukur. Padahal Allah menjanjikan lain syakartum, lain syakur, walain kafatur. Tapi kalau kita mau syukur, insya Allah nikmat akan tambah. Ya. Iya. Sekarang kan cara mau bersyukur kurang terus. Oke. Kalau siapa Amir itu? Amir. Amir itu panitia. Orang menjadi Amir itu tidak sembarangan. Harus dapat SK dari pemerintah. Kalau ada dimanti di Muslim bukan Amir. Panitia penerima dapat nyalur saja. Jujur dulu. Iya, enggak itu. Lek Amir itu memang panitia yang di SK pemerintah itu punya hak untuk mendapatkan Dapat. naik. Malah itu. Wong sing masih lemah imannya masih Islam. Sehingga perlu diberikan solidaritas terhadap orang Islam lain. Karena kristenisasi Kemarin aku tiga PP. itu bagi-bagi Keting sembako. Jadi wong kristenisasi itu ingin menyebarkan sayapnya. Itu memang bisa, tapi setelah dikapitasi berarti ada masuk Kristen. Nah, respon malah kan baru masuk Islam itu perlu diberi hak zakat supaya dia itu merasa bahwa orang Islam di ada saling membantu sehingga tambah mantap namanya gitu. Karena gitu. Budak kalau dulu budak itu membantu sama Nabi dan tabungan. Gharim, apa gharim itu? Orang yang banyak berutang karena membela agama, berjuang. Nama itu utang angket, sapi. Orang-orang diberi hak untuk mendapatkan zakat. Lalu tujuh sabilillah. Stabil. Orang-orang yang Stabil. berjuang. Kita lakukan beberapa mustahik orang yang berat menerima zakat. Lanjut. Sekarang Ibnu Sa'd berapa nih? Ibnu Sa'd itu adalah apa? Orang musafir ya? Musafir. Yang Berpergian, merantau. untuk kebaikan ya. Ya, lanjut. Oh, Induko. Sekarang orang yang tidak wajib dibayar zakatnya. Satu, baik. Istri itu yang punya kewajiban berarti pada suaminya. Nah, durhaka suami tidak punya kewajiban untuk menjaga istrinya. Kalau durhaka, likuidasi, istri yang kaya. Usah cantik. Karena yang punya kewajiban suami tiba istrinya upaya. Boleh sama berarti. Suami yang menggerai wajib Kedua-duanya. bisa kasih. Terus anak yang kaya karena mampu. Anak itu tambah orang tua. Karena anak kaya mampu maka wajib. Karena gitu orang tua tidak punya kewajiban. Next. Dia sama saja. Kerja tapi kerja tukang sapu nganol ya orang. Kerja lembur.
Ini, ya, sudah mampu, muda yang wafat, murtad, keluar dari Islam. Itu semua tidak punya kewajiban orang tua untuk mengajarkan. Lanjut, ya. Nah, posisi kalau 5 zakat. Satu ada orang kaya, harta, tidak ada uang. Uang kaya nggak punya ayah. Mau uang kan deh, jalur zakat saya. Orang nek, walaupun orang tuanya, tapi sama niat dewe berhasil ditegal dengan ini. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu anku rija zakatan fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat kita untuk saya sendiri karena Allah Ta'ala. Al-Nawai itu kan saya berniat. Ya. Kalau bisa mengeluarkan Mengeluarkan zakat. zakat itu akan nafsi untuk diri saya Sendiri. Fadilah karena pakai itu harus niat sendiri, niat gede dirwati. Tapi sebenarnya diucapkan. Saya mau niat ini niat aktivitas. Misalnya itu nanti. Nanti biasanya kalau kita orang awam, ini biasanya untuk nonton HP itu tinggi. Kalau nawai itu harus bisa. Tadi siapa yang mengajarkan? Tadi ada yang mengajarkan? Praktek itu. Siapa yang mandu? Pinjam ya. Ayo baca sendiri, nah, dengan pegang. Aduh. Amin. Semua baca bersama. Sudah. Ini untuk anak laki-laki. Ya. Ayo baca bareng. Anak ini, sekarang bapak ini, bapaknya, ayo bantu bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu anku rija zakatan fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Salam itu, salam doa, ayo, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu anku rija zakatan fitri an waladi fardhan lillahi ta'ala. Ini untuk anak kereng, buat anak kereng. Wadon. Ayo, baca sama, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu anku rija zakatan fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Kalau Naya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu anku rija zakatan fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. salam ibu, bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu anku rija zakatan fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Kalau doa menerima zakat seperti itu, ini doa menerima anak dengan landa punya ben ini berarti habis waktu tepat waktu naik. Tepat waktu habis waktu berarti tinggal ini kita bukan tepat. Semoga kita berdoa bersama-sama. Semoga puasa yang tinggal sedikit ini nanti
kita diberi kesehatan, panjang umur, semoga puasa ibadah kita terima oleh Allah. Yang kedua, semoga zakat kita, baik kita fitrah, zakat kita maupun mana diterima oleh Allah Taala. Dan yang paling penting, semoga nanti kita diketemukan kembali di Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tahukah kamu zakat itu wajib? Tunaikanlah zakatmu, tuntaskan kewajiban.